saya Revi Arisa akan menjelaskan materi mid mapping, yaitu yang berjudul Sistem Respirasi pada Manusia. Sistem respirasi pada manusia terbagi menjadi 3, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung terbagi menjadi beberapa bagian seperti laring, serabut saraf otak, serabut saraf pembau, tulang hidung, dan rambut hidung. Tenggorokan terbagi menjadi 2, yaitu seperti laring dan faring, trakea. Paru-paru yaitu menyangkut dengan pernapasan. Pernapasan seperti inspirasi yaitu menarik nafas dan ekspirasi mengeluarkan nafas. Yang kedua adalah sistem rangka manusia. Rangka adalah kumpulan tulang yang tersusun dari dan dihubungi dengan sendi. Fungsi rangka seperti menegakkan tubuh, membentuk tubuh yang berbeda, tempat melekatnya otot, melindungi organ tubuh yang penting. 3, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia terbagi menjadi 3, yaitu mencerna makanan, organ-organ pencernaan, dan gangguan pada sistem pencernaan makanan. Mencerna makanan itu seperti makanan yang harus dicerna ya, seperti vitamin dan mineral itu tidak perlu dicerna karena sudah penting bagi tubuh kita. Yang tidak harus dicerna, yang harus dicerna dulu itu seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Yang keempat yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah manusia dan sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada manusia yaitu terbagi menjadi 2 bagian, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah pada hewan itu juga terbagi menjadi 2, tetapi agak berbeda. Kalau dengan hewan seperti sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Materi yang kelima yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi terbagi menjadi 2, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Sistem reproduksi pada laki-laki itu terbagi menjadi beberapa, yaitu spermatogenesis, reproduksi pada laki-laki, dan hormon pada laki-laki, hormon kelamin pada laki-laki. Dan perempuan itu seperti organ reproduksi pada wanita, hormon kelamin wanita, oogenesis, siklus menstruasi, pembuahan kehamilan, kelahiran, terjadinya bayi kembar. Yaitu materi yang keenam. Materi yang keenam yaitu sistem tata surya. Sistem tata surya itu ada beberapa, seperti klasifikasi planet. Planet inferior atau yaitu Merkurius dan Venus, planet superior Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, bumi sebagai pembatas. Matahari bagian matahari yaitu interior, bagian dalam, dan permukaan matahari, kromosom atau di atas fotosfer. Teori tata surya seperti hipotesis kabut, teori nebula, platesimal, teori pasang surut, teori vortex dan protoplanet, teori bintang kembar. Materi selanjutnya yaitu materi yang ketujuh, ekosistem. Ekosistem memiliki beberapa bagian, yaitu komponen dalam ekosistem, satuan-satuan dalam ekosistem, hubungan antar komponen dalam ekosistem, bentuk interaksi antar organisasi. Komponen dalam ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu abiotik dan biotik. Satuan dalam ekosistem yaitu individu. Hubungan antara komponen dalam ekosistem yaitu lingkungan biotik. Bentuk interaksi antara organisasi itu seperti predasi, simbiosis, dan kompetisi. Materi yang ke-8 yaitu energi alternatif. Energi alternatif memiliki kelemahan dan kelebihan, yaitu kelemahannya dipengaruhi oleh mesin. Yang kedua, membutuhkan perawatan yang canggih. Yang ketiga, peralatannya mahal. Yang keempat, penggunaan alat rumit. Kelebihannya tahan
tahan lama atau awet, tidak mencemari lingkungan, jumlahnya banyak. Bahan bakar fosil itu ada dua, yaitu minyak bumi dan batu bara. Energi alternatif yaitu menggantikan bahan bakar yang biasa digunakan, bisa digunakan untuk menggantikan energi listrik. Materi yang kesembilan yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki definisi seperti pertumbuhan. Pertumbuhan itu definisinya ukuran inversible, kuantitatif, perkembangan kompleks, dewasa, reversible, dan kualitatif. Jenisnya yaitu primer dan sekunder. Faktor pengaruh di dalam dan di luar. Di dalam itu seperti gen dan hormon, di luar itu seperti suhu, air mineral, kelembapan, dan cahaya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.